Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat pecinta tanaman, pernah tidak teman-teman mengamati atau mencermati daun keladi tato? Ternyata ada rahasia di balik daun keladi tato atau Syrtis mirabilis. Yuk simak bareng-bareng di channel ini ya. Halo teman-teman semuanya, pecinta tanaman hias dimanapun berada. Di channel Trias Widodo, saya selalu membahas tanaman hias. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar tanaman hias dan ingin tahu tanaman hias baik itu dari jenis aroid seperti philodendron maupun anthurium, jenis keladi, jenis sukulen dari kaktus sampai sansevieria, ataupun dari jenis anggrek, dari jenis hibrid maupun yang spesies koleksi. Silahkan teman-teman bergabung di channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Semoga bermanfaat. Teman-teman, kesan pertama saya melihat keladi tato itu daunnya biasa saja. Apalagi setelah saya pegang, daunnya tipis, jauh beda banget dengan daun anthurium. Tetapi ternyata walaupun tipis, banyak sekali keistimewaan ada di balik daun tato ini. Teman-teman pecinta tanaman, daun keladi tato itu berbeda dengan keladi lainnya. Walaupun tipis, tidak gampang layu. Walaupun sudah robek atau tua sekalipun, sangat mirip dengan daun anthurium, tidak mudah gugur. Dan mengapa saya tidak memotong daun tua yang sudah rusak pada keladi tato ini? Soalnya untuk budidaya satu daun pancing keladi tato ini, kalau dipangkas bonggolnya bisa menghasilkan anakan, alias bisa menjadi indukan yang produktif. Dalam setiap daun keladi tato, di setiap pangkal ruasnya itu keluar akar, sangat mirip dengan anthurium. Jadi daun keladi tato walaupun sudah rusak atau walaupun sudah robek, dia tidak akan mudah layu. Tentang budidaya cacah satu daun tato, lain kali saya akan bahas lagi ya teman-teman. Walaupun tipis, daun Syrtis mirabilis ini sangatlah elastis. Saya pernah membawa dengan motor tanpa packingan, hanya saya masukkan ke dalam plastik tas kresek, padahal kena angin kencang. Dan sebetulnya saya was-was juga kalau daun itu robek dan ruas-ruas daunnya juga patah. Namun ternyata sampai di rumah, daun keladi tato itu tidak robek dan ruas-ruas daunnya juga tidak ada yang patah. Tapi tolong jangan ditiru ya, karena penuh berisiko ini. Keladi tato juga bandel. Beberapa waktu yang lalu saya mengirim packingan keluar kota, dan saat itu bersamaan dengan overloadnya ekspedisi. Waktu bulan 12 ada program 12-12 itu tahun kemarin, dan ternyata paketan dari saya itu mundur sampai beberapa hari, kurang lebih sampai 5 hari. Namun alhamdulillah sampai di tempat tujuan keladi tato masih tetap segar. Saya tidak bisa membayangkan kalau keladi yang lain, karena keladi jenis yang lain dalam packingan yang lama daunnya akan rusak.
di setiap daun keladi tato itu, kalau dicermati dan diamati, setiap helai daunnya itu, setiap sisinya itu seperti ada lukisan tanaman. Dan ini timbul guys, ini timbul di setiap daun keladi tato, bisa sama persis, bisa seragam. Inilah keagungan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dan semoga saja dengan kita merawat ciptaannya dan mengetahui atau mengerti akan keajaiban atau keunikan yang tidak mungkin ditiru oleh manusia atau ciptaannya, kita semakin dekat dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian ya teman-teman, mohon maaf jika ada salah kata, dan kami terbuka untuk kritik, saran, dan koreksinya. Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan like-nya supaya saya lebih giat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih.